Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran fisika dan materi yang akan kita bahas pada pagi ini adalah mengenai fluida. Sama seperti pertemuan yang sebelumnya, kita membahas fluida. Namun hari ini kita akan membahas fluida dinamis. Sebelumnya kita sudah membahas fluida statis, yaitu zat alir yang diam. Untuk hari ini kita akan membahas fluida dinamis, di mana yang akan kita bahas adalah persamaan kontinuitas, persamaan Bernoulli, dan penerapan asas Bernoulli. Langsung saja kita bahas yang pertama adalah fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida yang mengalir atau zat alir yang mengalir. Berbeda dengan fluida statis bahwa fluida statis adalah zat alir yang diam. Kemudian ilmu yang mempelajari fluida yang mengalir atau fluida dinamis ini disebut hidrodinamika. Kemudian ada sifat dari fluida ideal adalah sebagai berikut, ada 4, yaitu yang pertama ada fluida dianggap tidak kompresibel. Kompresibel adalah perubahan volume karena pengaruh tekanan. Jadi fluida ini tidak volumenya tidak berubah terhadap tekanan. Kemudian fluida dianggap bergerak tanpa gesekan walaupun ada gerakan materi. Jadi dianggap tidak mempunyai kekentalan. Yang ketiga, aliran fluida adalah aliran stasioner. Stasioner ini adalah tetap atau tidak berubah. Jadi kecepatan dan arah gerak partikel fluida ini melalui suatu titik selalu tetap, tidak pernah berubah karena stasioner. Yang keempat, tak tergantung waktu atau tunak, artinya kecepatannya konstan pada titik tertentu. Selanjutnya ada persamaan kontinuitas. Pada fluida yang bergerak memiliki besaran yang dinamakan debit. Oleh karena itu, sebelum mempelajari persamaan kontinuitas, kita harus mengenal terlebih dahulu mengenai debit ini. Nah, pada pembahasan sebelumnya, fluida statis, karena fluidanya tidak bergerak, maka kita tidak mengenal adanya debit pada fluida statis. Nah, apa itu debit? Debit adalah laju aliran air. Besarnya debit menyatakan banyaknya volume air yang mengalir setiap detik. Di sini debit dilambangkan dengan huruf Q, dengan persamaannya adalah Q sama dengan V per T. Di sini V-nya adalah V besar, volume, dengan T-nya adalah waktu. Volume satuannya adalah meter kubik, kemudian waktu satuannya adalah sekon. Jadi debit ini satuannya adalah meter kubik per sekon. Nah, sesuai dengan pengertiannya tadi, besarnya debit menyatakan banyaknya volume air yang mengalir setiap detik. Nah, selain Q sama dengan V per T, volume per waktu, kita juga bisa menggunakan persamaan Q sama dengan A dikali V. V-nya ini berbeda, V-nya kecil, yaitu kecepatan, dan A-nya ini adalah luas penampang. Kecepatan ini satuannya adalah meter per sekon, dan luas penampang adalah meter kuadrat. Jadi tetap sama, satuannya adalah meter kubik per sekon. Selanjutnya ada persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas menyatakan bahwa fluida tak kompresibel dan tunak, seperti yang sudah kita jelaskan tadi pada sifat-sifat fluida ideal. Nah, kecepatan aliran fluida berbanding terbalik
dengan luas penampangnya. Pada pipa yang luas penampangnya kecil, maka alirannya besar. Persamaan kontinuitas dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, di sini A dikali V kecil sama dengan konstan, atau A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Atau juga bisa kita tulis Q1 sama dengan Q2. Tadi A dikali V kecil ini kan sama dengan Q. Nah, di sini kita lihat gambarnya. Di sini penampang yang A1 ini penampangnya besar, luas penampangnya besar. Kemudian di sini ada luas penampang kecil, A2. Nah, sesuai pengertian ini, kecepatan aliran fluida berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Pada pipa yang luas penampangnya kecil, maka alirannya besar. Jadi pada luas penampang yang besar ini, A1, maka V1-nya ini akan kecil. Sedangkan untuk luas penampang kecil A2, maka V2-nya ini akan besar. Jadi A dengan V ini berbanding terbalik. Nah, di sini keterangannya Q debit aliran, satuannya sama seperti tadi, meter kubik per sekon. Kemudian V adalah volume fluida, T-nya adalah waktu, V kecil di sini adalah kecepatan aliran atau meter per sekon, dan A-nya adalah luas penampangnya, luas penampang pipanya ini. Kemudian ada persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli diturunkan dari persamaan kekekalan energi. Seperti yang kita tahu, persamaan kekekalan energi adalah jumlahan dari energi kinetik dengan energi potensial. Nah, di sini karena pada fluida dinamis ini ada tekanan, maka rumusnya adalah tekanan P ditambah energi kinetik per satuan volume. Karena di sini adalah persatuan volume, maka setengah rho V kuadrat. Seperti yang kita tahu, energi kinetik sebelumnya, yang pada bab sebelumnya kita bahas energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Maka P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah energi potensial per satuan volume atau rho GH. Sini ditambah rho GH1. Nah, karena di sini adalah kekekalan energi, maka penampang 1 sama dengan persamaan Bernoullinya sama dengan P2, tekanan pada penampang 2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Selanjutnya, ada dua keadaan istimewa bentuk persamaan Bernoulli. Di sini yang pertama adalah fluida tak bergerak. Kalau tidak bergerak itu, maka tidak memiliki kecepatan, sehingga V-nya adalah 0. Sehingga untuk fluida yang tak bergerak, persamaan Bernoullinya bisa kita tulis sebagai P1 minus P2 sama dengan GH2 minus H1. Nah, di sini persamaan ini bisa kita peroleh dari persamaan Bernoulli tadi, yaitu P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Nah, di sini kecepatannya 0, fluidanya tak bergerak, kecepatannya 0. Maka V-nya ini 0, maka setengah rho dikali 0 ini nilainya adalah 0. Sehingga rumusnya bisa kita tulis P1, ini P2-nya kita pindah ruaskan, jadi P1 minus P2 sama dengan rho GH2, kemudian ini dipindah ruaskan, dikurangi rho GH1, sehingga P1 minus P2 sama dengan, karena massa jenis zatnya ini sama, maka tidak perlu ditulis lagi, sehingga Q-nya pun sama, GH2
minus H1. Kemudian, untuk fluida mengalir di dalam pipa horizontal, ketinggiannya adalah sama, H1 sama dengan H2 sama dengan 0. Maka, seperti ini, seperti yang tadi, kita juga bisa ubah persamaannya menjadi P1 minus P2 sama dengan setengah V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Ini untuk fluida mengalir. Nah, sini keterangannya P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Nah, karena hanya ini 0, maka ini bisa kita coret karena dikali 0 adalah hasilnya 0. Kemudian P1 minus P2, P2-nya kita pindah ruaskan sama dengan setengah rho V1, rho V2 kuadrat dikurangi setengah, ini kita pindahkan setengah rho V1 kuadrat. Sehingga P1 minus P2 sama dengan, karena ininya sama, massa jenisnya sama, sehingga setengah dikali setengah ini dikali V2 kuadrat minus V1 kuadrat. Nah, ini persamaan ini diperoleh dari sini. Selanjutnya, ada yang poin ketiga, ini mohon maaf salah, penerapan asas Bernoulli. Yang pertama adalah kecepatan aliran air pada tangki bocor. Untuk menghitung kecepatan aliran zat cair yang melalui lubang pada sebuah tangki dapat menggunakan teori Torricelli yang merupakan pengembangan dari persamaan Bernoulli. Teori Torricelli mengatakan bahwa kecepatan aliran zat cair pada lubang sama dengan kecepatan benda yang jatuh bebas dari ketinggian yang sama. Nah, di sini ada tangki yang berisi air, kemudian ada lubang di bawahnya. Nah, permukaan air ini, jarak permukaan air ke tanah kita tulis sebagai H1, kemudian jarak dari permukaan air ke lubang aliran air ini adalah H, kemudian jarak dari lubang ini ke permukaan adalah H2. Nah, untuk persamaannya, H sama dengan H1 minus H2. H ini sama dengan H1 minus H2. Kemudian V-nya adalah akar dari 2GH. Sehingga Q-nya adalah, Q yang tadi awal kita bahas, Q-nya adalah A dikali V, kecepatan. Sehingga Q-nya adalah A dikali akar 2GH. Sehingga besarnya X ini bisa kita tentukan. Rumusnya adalah 2 akar H dikali H1 minus H atau sama dengan 2 dikali H dikali H2. Selanjutnya adalah venturimeter. Venturimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran zat cair dalam pipa. Zat cair dengan massa jenis mengalir melalui pipa yang luas penampangnya A dengan kecepatan V1. Pada bagian pipa yang sempit, luas penampangnya A2 dengan kecepatan V2. Sehingga pada venturimeter berlaku persamaan berikut. Persamaannya adalah P1 minus P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Atau P1 min P2 sama dengan rho GH. Nah, untuk kecepatannya, ini berbeda antara kecepatan V2 dan V1. Yang pertama ada kecepatan dari V2. V2 ini di sini ketika luas penampangnya kecil A2. Nah, rumusnya adalah akar 2GH per 1 minus A2 per A1 kuadrat. Nah, untuk V1 yang luas penampangnya besar, ini
Rumusnya adalah akar 2GH per A1 per A2 pangkat minus 1. Nah, di sini pipa Venturi ini ada dua penampang, A1 yang besar dan A2 yang kecil. Nah, selanjutnya ini masih sama Venturimeter, tetapi dilengkapi dengan manometer. Yang dinamakan dengan manometer adalah ini. Nah, yang ini. Kemudian rumusnya, persamaannya untuk Venturimeter yang dilengkapi dengan manometer adalah V1 sama dengan akar dari 2 rho aksen GH per rho A1 per A2 pangkat min 1 dikurangi 1. Nah, di sini keterangannya rho aksen ini adalah massa jenis zat cair pada manometer, karena massa jenis pada Venturimeter dan nanometer ini berbeda. Yang terakhir ada tabung pitot. Tabung pitot digunakan untuk mengukur laju aliran gas. Contoh tabung pitot ini seperti pada gambar ini ya. Pada tabung pitot berlaku persamaan PT min PA sama dengan setengah PV kuadrat, atau PT min PA sama dengan rho aksen GH. Sehingga kita dapatkan persamaan untuk V-nya yaitu akar 2 rho aksen GH per rho. Ini untuk tabung pitot. Selanjutnya, Ibu akan membahas soal yang ada pada LKS, uji kompetensi bagian A. Ibu akan membahas soal nomor 13. Di sini ada gambar air mengalir pada pipa A, B, C. Ini ada A, ini B, ini C. Kemudian kita tulis yang diketahui. Di sini air mengalir dari pipa A ke pipa B dan terus ke pipa C. Perbandingan luas penampang A dengan penampang C adalah 8:3. Luas penampang A banding luas penampang C adalah 8:3. Jika cepat aliran pada pipa A sama dengan V, cepat aliran pada pipa A sama dengan V. Cepat aliran pada pipa C adalah VC adalah, untuk menjawabnya, ini yang ditanyakan. Maka kita menggunakan persamaan Q1 sama dengan Q2. Jadi debit yang ada pada A1 pada pipa A, pipa B, pipa C ini sama. Sehingga sini kita menggunakan QA sama dengan QC. Atau A dikali VA sama dengan AC dikali VC. AA-nya ini sudah kita ketahui 8 dikali VA-nya ini adalah sebesar V, kemudian AC-nya adalah 3 dikali VC yang ditanyakan. Maka VC-nya adalah 8 dikali V per ini 3, maaf. 3. Sehingga VC-nya adalah 8 per 3 V. Jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 14. Nomor 14. Pipa berjari-jari 15 cm. Diketahui jari-jari 15 cm disambungkan dengan pipa berjari-jari 5 cm. Berarti ini adalah R1. Kemudian R2-nya adalah 5 cm. Keduanya dalam posisi horizontal. Apabila kecepatan ini dalam posisi horizontal, berarti H1 sama dengan H2.
Apabila kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 1 meter per sekon, V1 adalah 1 meter per sekon, pada tekanan 10⁵ Newton per meter kuadrat, P1-nya adalah 10⁵ Newton per meter kuadrat. Tekanan pada pipa yang kecil adalah, maka yang ditanyakan adalah P2. Nah, sebelumnya kita ubah dulu ini ke SI, Satuan Internasional, yaitu ke meter, sama dengan 15 kali 10⁻⁻² meter. Lalu ininya yang R2 5 dikali 10⁻⁻² meter. Nah, 1 sama dengan 2, yang V-nya ini sudah benar, meter per sekon. Kemudian P1-nya satuannya sudah benar. Kemudian di sini diketahui lagi ada massa jenis airnya, Rho-nya sama dengan 1 gram per sentimeter kubik. Ini kita ubah maka menjadi 1000 kilogram per meter. Nah, selanjutnya yang ditanyakan adalah P2. Maka nanti kita mencari P2 ini menggunakan persamaan Bernoulli. Tetapi kita belum ada V2-nya. V2, maka kita cari dulu V2-nya menggunakan asas kontinuitas. A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Nah, A1-nya ini adalah pi R kuadrat dikali V1 sama dengan ini pi R1 kuadrat, ini pi R2 kuadrat dikali V2. Kenapa luas penampangnya adalah pi R kuadrat? Karena bentuknya adalah pipa, sehingga luas penampangnya adalah berbentuk lingkaran, sehingga rumusnya pi R kuadrat. Lalu di sini karena sama-sama ada pi, maka kita tulis saja pi antara ruas 1 dan ruas 2. R1 adalah 15 dikali 10⁻⁻² kuadrat dikali V1-nya adalah 1 sama dengan pi 5 dikali 10⁻⁻² kuadrat dikali V2. Ini langsung saja kita cari V2-nya, sehingga V2-nya adalah 15 kali 10⁻⁻² kuadrat dibagi 5 kali 10⁻⁻² kuadrat. Ibu langsung tulis hasilnya. Sini Ibu sudah hitung, hasilnya adalah 9 meter per sekon. Coba dicek lagi, barangkali ada yang salah dari perhitungannya. Selanjutnya sudah kita dapatkan V2, maka kita lanjutkan dengan persamaan Bernoulli. V1 ditambah setengah Rho V1 kuadrat ditambah Rho GH sama dengan H1 sama dengan P2 ditambah setengah Rho V2 kuadrat ditambah Rho GH2. P1-nya adalah 10⁵ Newton per meter persegi. Nah, ini karena H1 sama dengan H2, maka tidak perlu Rho GH1, Rho GH2, karena sama. Selanjutnya, ditambah setengah, Rho-nya adalah tadi 1000, V1-nya adalah 1 kuadrat, sama dengan P2 ditambah setengah, Rho-nya adalah 1000 sama dikali V2-nya adalah 9 kuadrat, maka
Di sini 10 pangkat 5 ditambah 500 sama dengan P2 ditambah 500 dikali 81, maka 500 dikali 81 adalah 40.500, sehingga sini kita langsung saja P2-nya sama dengan 10 pangkat 5 ditambah 500 dikurangi 40.500 sama dengan P2-nya sama dengan 60.000. Tekanan satuannya adalah Pascal, sehingga jawabannya adalah D. Pascal ini sama dengan Newton per meter persegi. Jadi jawabannya adalah D. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Untuk tugasnya silahkan kerjakan sisa ini uji kompetensi yang halaman 6, halaman berapa tadi? Pokoknya uji kompetensi bab 3. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Silahkan nanti uji kompetensinya seperti biasa dikumpulkan minggu depan via Google Classroom. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.